Pernikahan kami diawali dengan cinta, tapi berakhir dengan tanda tangan di atas kertas perceraian. Yang paling menyakitkan bukan perpisahan kami, tapi saat anak kami menangis, diminta memilih antara ayah dan ibu. Disitulah aku merasa benar-benar kehilangan segalanya. Kalau kamu pernah percaya bahwa rumah tangga bisa diselamatkan hanya karena sabar, mungkin kamu perlu mendengarkan kisahku dulu. Karena ketika cinta sudah tidak lagi cukup, luka yang tertinggal bisa menjadi lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kisah nyata penuh hikmah ini akan membuka mata dan hati kita semua. Tinggalkan komentar dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya. Awal yang manis, akhir yang pahit. Rania dan Bayu menikah karena cinta. 4 tahun pertama terasa indah, meski tak bergelimang harta. Mereka cukup dan saling menyayangi. Masalah mulai muncul ketika Rania hamil, anak pertama. Bayu mulai pulang larut, banyak proyek katanya. Tapi malam itu, Rania mendapati Bayu sedang duduk mesra dengan perempuan lain di kantor proyeknya. Ia tidak langsung mengkonfrontasi, hanya pulang dengan hati remuk, membawa bekal makan malam dan hasil USG. Anak mereka, Rafa, lahir di tengah kerapuhan. Bayu tetap menjadi ayah di atas kertas, tetapi tidak hadir secara batin. Rania mulai menjalani peran sebagai ibu sendirian. Saat malam-malam panjang, Rafa menangis. Hanya Rania yang terbangun. Bayu makin dingin, sibuk dengan pekerjaan, dan diam-diam perempuan lain yang akhirnya diketahui bernama Dinda, rekan kerja sekaligus teman dekat Bayu sejak proyek di luar kota. Ketika Rania akhirnya membuka semua bukti, tangkapan layar foto, pesan, Bayu hanya terdiam, lalu berkata dingin, "Aku lelah hidup denganmu yang selalu curiga." Pertengkaran besar tak terhindarkan. Rania diusir dari kamar, Bayu mulai tidur di ruang tamu. Rumah yang dulu hangat, kini seperti neraka sunyi. Titik puncaknya terjadi ketika Bayu tidak pulang 2 hari penuh. Saat kembali, ia langsung berkata, "Kita sudahi saja." Rania menggugat cerai lebih dulu. Ia tak kuat terus-terusan menjadi istri dari pria yang tidak mencintainya lagi. Di pengadilan, Bayu bersikap datar. Tak ada satupun permohonan maaf. Hanya permintaan hak asuh Rafa. Bayu ingin hak asuh penuh dengan alasan ekonomi. Ia lebih aman dan lebih mapan. Rania hanya editor freelance, tidak tetap, tapi Rania marah. "Uang bisa kau beri, tapi kasih sayang siapa yang beri? Siapa yang menemani Rafa setiap malam demam? Kau tidak tahu apa-apa tentang anakmu." Pertempuran hukum dimulai. Rania mencemaskan masa depan Rafa. Ia tahu Bayu hanya ingin hak asuh demi harga diri, bukan demi cinta. Tapi hukum seringkali lebih percaya pada kekuatan finansial. Luka, doa, dan perjuangan ibu, Rania berjuang. Ia bekerja lebih keras, menerima proyek penerjemahan dari luar negeri, memperbaiki laporan pajaknya, hingga konsultasi dengan psikolog anak untuk memperkuat posisinya. Ia tak ingin Rafa tumbuh di rumah yang salah, dengan ayah yang belum sembuh dari luka ego, dan perempuan lain yang belum tentu mau menerima Rafa sepenuh hati. Sementara itu, Rafa tumbuh dan mulai bertanya-tanya, "Kenapa papa nggak pernah antar aku ke sekolah? Kenapa papa cuma datang kalau mau foto?" Pertanyaan-pertanyaan itu seperti pisau, tapi Rania tetap tegar, mengajarkan Rafa untuk tidak membenci ayahnya. Walau hatinya seperti penuh luka, putusan dan damai yang tidak sempurna. Setelah hampir setahun, hakim memutuskan hak asuh jatuh ke tangan Rania.
Dengan akses kunjungan bebas untuk Bayu, Rania menang secara hukum. Tetapi tahu pertempuran hati Rafa akan lebih panjang. Bayu yang kini hidup bersama Dinda mulai mencoba menjadi ayah yang baik dengan hadiah, liburan, dan janji-janji. Rafa senang, tapi tetap menangis saat kembali ke rumah. Aku mau kita tinggal bareng lagi, kayak dulu. Rania tak bisa menjawab. Malam itu Rania hanya menatap langit-langit kamarnya, berdoa dalam diam. Ya Allah, jangan biarkan anakku tumbuh dengan luka yang kurasakan. Kalau harus ada yang sakit, biar aku saja, asal Rafa tetap bisa bahagia. Air mata tak pernah sia-sia. 3 tahun berlalu, Rafa kini kelas 2 SD. Dia tumbuh cerdas, hangat, dan tahu batas antara ayah dan ibunya. Ia lebih dekat dengan Rania, tetapi tetap memberi hormat pada Bayu. Dan Rania, ia masih sendiri, tapi tidak kesepian. Karena kini ia tahu menjadi ibu tunggal bukanlah kutukan, melainkan bentuk tertinggi dari cinta dan keberanian. Pesan moral cerita: pernikahan butuh komitmen, bukan hanya cinta. Cinta bisa memudar, tapi komitmen untuk tetap setia, jujur, dan bertanggung jawab adalah fondasi utama rumah tangga yang bertahan. Jangan abaikan firasat dan tanda-tanda kecil. Terkadang kita terlalu berharap hingga menutup mata dari kebenaran yang menyakitkan. Tapi kenyataan seburuk apapun lebih baik daripada kebohongan yang dipertahankan. Anak bukan alat untuk balas dendam. Dalam konflik perceraian, anak adalah korban yang tak pernah memilih untuk lahir di tengah perpecahan. Memperjuangkan hak asuh harus demi kebaikan anak, bukan ego orang tua. Menjadi orang tua tunggal bukan akhir dunia. Meski berat, ibu atau ayah tunggal bisa menjadi teladan yang kuat dan penuh cinta. Air mata yang jatuh tidak sia-sia jika dilakukan demi anak. Luka batin bisa sembuh, asalkan tidak disimpan sendiri. Mencari bantuan, baik dari sahabat, keluarga, atau profesional, bukanlah tanda kelemahan, tapi bentuk keberanian untuk bangkit. Pemaafan bukan berarti melupakan untuk memilih untuk berdamai, tapi memilih untuk menanamkan kebencian pada anaknya. Meski dirinya sendiri terluka, itu adalah bentuk cinta paling murni seorang ibu. Pernikahan adalah amanah yang harus dijaga, bukan sekedar ikatan lahiriah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum 21. Jika rasa sayang sudah hilang, bukan berarti boleh menyakiti atau mengkhianati pasangan. Allah mengajarkan ketulusan dan kesetiaan, bukan pengkhianatan. Perselingkuhan adalah dosa besar dan bentuk pengkhianatan terhadap janji di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia selain di akhirat daripada perbuatan zolim dan memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Tirmizi. Selingkuh bukan hanya menyakiti pasangan, tapi juga menzolimi anak dan keluarga besar. Anak adalah titipan, bukan alat perebutan. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Orang tua bertanggung jawab menjaga jiwa dan akhlak anak. Dalam Islam, hak asuh bukan soal menang kalah, tapi soal siapa yang paling mampu mendidik anak secara akhlak dan agama. Allah tidak tidur, air mata ibu tidak sia-sia. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Rania yang tetap tegar, tidak membalas dengan kebencian, memilih mendidik anak dengan penuh kasih sayang,
Itulah bentuk kesabaran yang insya Allah berbuah keberkahan. Perceraian diperbolehkan, tapi bukan solusi pertama. Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud. Islam memperbolehkan perceraian, tapi hanya setelah semua jalan musyawarah dan sabar ditempuh. Dan jika terjadi, tetap harus dijalani dengan adab dan tanggung jawab.